Shalom, salam jumpa dalam Bedah Alkitab, menguak kebenaran yang memerdekakan. Firman Tuhan itu kebenaran, kebenaran yang memerdekakan. oh, firman Tuhan itu Kebenaran yang memerdekakan. Kita berada dalam seri pencobaan di padang gurun. Mengapa ada pencobaan? Untuk apa ada pencobaan? Bagaimana kita menang menghadapinya? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu akan kita temukan dalam kisah pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Mari kita mulai. Seri pencobaan di padang gurun, episode 1, Hakikat Pencobaan. Pencobaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang namanya pencobaan itu tentu sering kita hadapi. Sepanjang hidup kita, entah berapa banyak pencobaan telah kita hadapi. Di masa sekarang, bahkan mungkin pencobaan terasa makin berat dan banyak. Mengapa sih selalu ada pencobaan? Mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya ingin bersama saudara menggali kebenaran firman Tuhan dalam Matius 4 ayat 1-11. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menghibur dan menguatkan kita, memampukan kita menang terhadap berbagai pencobaan. Hari ini kita akan melihat ayat yang pertama saja. Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Siapa yang dicobai? Siapakah yang dibawa ke padang gurun untuk dicobai? Yesus. Siapa dia? Anak Allah. Baru saja Yesus dibaptis dan Bapa memproklamirkan siapa dia dengan suara dari surga. Di dalam Matius 3 ayat 17 dikatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Anak Allah yang dikasihi Bapa, yang diperkenan Bapa, kok dicobai? Mungkin pertanyaan semacam ini juga sering mengganggu pikiran kita. Kok aku menanggung cobaan seberat ini? Aku salah apa? Apa Tuhan gak sayang lagi sama aku? Saudara, ini saatnya pertanyaan-pertanyaan itu kita buang. Buang jauh-jauh. Tuhan Yesus saja dicobai, apalagi kita. Untuk apa? Saudara, jika kita masuk dalam pencobaan, soalnya bukan apa atau siapa yang salah, tetapi untuk apa kita masuk dalam pencobaan. Ini membawa kita pada pertanyaan berikutnya. Siapa yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai? Kalau kita lihat di Matius 4 ayat 1, yang membawa ke padang gurun jelas adalah Roh. Di situ tertulis dengan R huruf besar, yaitu Roh Allah sendiri. Bapa sendiri yang mengizinkan pencobaan itu terjadi. Untuk apa pencobaan itu? Untuk menjawabnya, coba jawab ini dulu. Kira-kira menurut saudara, Bapa menginginkan Yesus menang atau kalah? Tentu menang, bukan? Bapa mengizinkan Yesus dicobai bukan untuk kalah, bukan untuk jatuh, melainkan untuk menang. Iblis diizinkan mencoba Yesus supaya Yesus menaklukkan iblis. Demikian halnya dengan kita. Bapa mengasihi kita. Dia tidak menginginkan kita jatuh. Justru Bapa ingin kita menang menghadapi pencobaan. Bapa ingin kita menaklukkan cobaan itu. Bapa ingin kita menang atas iblis dan roh-roh jahat.
Tuhan Yesus memang harus mengalami apa yang dialami manusia supaya Tuhan Yesus menjadi contoh bagaimana manusia harus hidup. Tuhan Yesus dicobai supaya menjadi contoh bagi manusia yang selalu menghadapi pencobaan. Sebagaimana Tuhan Yesus menang, di dalam Dia kita pun pasti menang. Didikan untuk tangguh. Bapak yang baik tentu akan mendidik anak-anaknya untuk menjadi tangguh, tidak mudah menyerah menghadapi tantangan. Bukankah demikian? Begitu juga Bapa kita di surga. Lewat berbagai cobaan yang dilontarkan iblis, Bapa mendidik kita makin kuat, makin perkasa di dalam iman. Sebagai penutup, mari kita baca Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Ada cobaan? Tenang, bersama Tuhan Yesus pasti saudara menang. Haleluya. Nantikan episode berikutnya. Kita akan belajar lebih dalam tentang padang gurun dalam seri pencobaan di padang gurun, episode 2. Padang gurun. Firman Tuhan itu kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Oh, firman Tuhan Itu kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan.